gigi. Pulang. Pasang gigi pulang aja. Di berobat puskesmas. Oke, Krisna mau pulang juga? Enggak. Lalu kenapa banyak magang? Pasang lagi tuh. Banyak orang. Pasang. Udah? Tahu satu, dua, satu, dua. Ada sebutan lah. Iya. Apa? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, gitu siap belajar. Oke, udah? Yuk, berdiri lagi. Pakai gerakan ya. Pakai gerakan ya, yang semangat ya. Satu, dua, tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling menolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling menolong dan sayang dengan teman. Jadi ingat ya, tidak boleh ejek-ejekan. Selanjutnya, kita mau bikin kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh kalian lakukan. Jadi harus dilakukan dan aturan yang tidak boleh kalian lakukan. Kalian pengennya kelas seperti apa? Bersih. Jadi ibu minta setiap anak menuliskan satu keinginannya di kertas. Satu keinginannya di kertas. Ini mobil bukan kelas, kamu mau. Kesepakatan aturan yang akan kita laksanakan di kelas ini, ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan di kelas ini. Keluarkan kertas lembar, tidak perlu kasih nama. Jangan kasih nama, hanya tuliskan kesepakatannya apa. Ya, kalian misalnya pengen apa di kelas? Belajar dengan senang, misalnya. Apalagi? Apa aja boleh. Ya, yang dihilangkan cuma kertas lembar. Gunakan bahasa Indonesia, bukan Rojek. Gunakan bahasa Indonesia. Apalagi kita lagi belajar bahasa Indonesia. Tuliskan satu kesepakatan yang ingin kalian lakukan di kelas. Boleh apa saja. Apa yang kalian inginkan di kelas ini? Kalian pengennya kelas seperti apa? Dengan teman harus bagaimana kelas? Kalian pengennya teman kamu seperti apa? Kalian pengennya guru seperti apa di kelas ini? Kalian pengennya ketika mengajar guru seperti apa? Silakan tulis. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Kita akan bacakan sama-sama. Kesepakatan kelas kita.
boleh tambahkan aja di situ. Kalian pengen di kelas temannya seperti apa? Sikap teman kalian di kelas. Sikap teman kamu di kelas. Kalau kamu pengen peringkat 1, berarti kamu harus belajar. Tulis. Boleh. Aku bilang apa aja kesepakatan di kelas boleh tulis. Tidak boleh ejek-ejekan. Boleh, bukan? Eli sudah? Yang namanya kesepakatan kelas berarti kalau misalnya sudah disepakati harus ditaati. Sama misalnya kalian kalau di rumah pernah nggak bikin kesepakatan dengan orang tua? Gimana? Contohnya? Satu orang dan dipilih. Satu aja. Terus kalau udah dipilih itu artinya kamu disuruh. Tidak boleh sampai berlebihan. Kita misalnya orang tua misalnya, Nika, kamu mau nggak bantuin Cici? Mau? Kamu nggak pengen minta kompensasi apa yang mau kamu? Saya boleh mbak, saya bantu Cici, tapi nanti boleh main di rumah saya. Atau saya kamu melakukan salah satu lain kan? Lain sama mama. Udah semua. Kenapa kamu bolak-balik itu ditanya nggak sama mama? Kenapa bisa kamu bolak-balik dari mama gitu kan? Kenapa ditanya gitu? Berarti memang kamu bersukanya untuk jadi orang. Yo yang lain. Ayo, ini kan bukan tugas yang bisa benar. Jadi udah, ayo Baby, kamu yang bikin soal apa? Ayo Lin, ready sampai tahu. Nanti gua akan tanya, kalian setuju nggak dengan itu kesepakatannya? Yang pertama, saling tolong teman dan menyayangi. Setuju nggak? Setuju. Nomor 2, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak
dan jangan fokus saat belajar ya. Kalau pakai bahasa sederhananya, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru, upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri, itu artinya fokus saat belajar. 2. Ini selanjutnya, saya mau kelas bersih dan saya pengen teman-teman tidak ejek-ejekan. Setuju? Tidak ejek-ejekan berarti masuk saling menyayangi ya. Jadi kita masukkan kelas yang bersih. Selanjutnya saya mau teman-teman tidak ejek-ejekan. Ejek-ejekan masuk ke dalam saling menyayangi. Kenapa banyak yang menulis tidak mau saling ejek-ejekan? Pasti di kelas ini banyak yang suka ejek-ejekan. Banyak bu. Ya banyak. Saya sudah masuk ke dalam membuli. Ketika seseorang korban bully merasa tidak terima, boleh melakukan pelaporan. Selanjutnya, aku ingin kelas bersih dan rapi. Masuk sini ya, kelas bersih dan rapi. Selanjutnya, tidak ejek-ejekan dan tidak pukul-pukulan. Masuk saling menyayangi ya. Kelas selalu bersih, selalu damai, menyayangi. Oke, berarti masuk ke dalam saling menyayangi. Saya ingin kelas kita bersih, tidak ada sampah satupun. Berarti masuk ke kelas bersih dan rapi. Tidak ada yang membuli dan saling tolong-menolong. Udah masuk ke nomor 1, saling tolong-menolong dan menyayangi. Selanjutnya, tidak ejek-ejekan dengan teman. Masuk saling menyayangi. Saling menyayangi kepada teman. Ya, udah ada. Ini ingin sekali tidak berkelahi dengan teman. Masuk saling menyayangi. Nanti dia suka berkelahi. Siapa ini? Tidak boleh menyebut nama bapak dan ibu. Masuk ke dalam saling menyayangi. Ingin kelas yang bersih dan cantik. Masuk kelas bersih dan rapi. Insya Allah nanti kita akan memperindah kelas kita karena akan ada lomba. Kita bikin arisan. Bangun. Teman yang tidak ribut, saat belajar berarti masuk ke fokus saat belajar ya. Bersih, rapi, kreatif. Masuk ke kelas bersih dan rapi. Kreatif juga boleh. Kelas selalu bersih. Oke, berarti ini kesepakatan kelas yang kita inginkan. Saling tolong menolong dan menyayangi. Fokus saat belajar. Kelas bersih dan rapi. Jadi ini yang akan selalu kita ingat di dalam kelas. Ingat, tidak ejek-ejekan, tidak ada bully. Saling tolong-menolong, saling berbudi. Melihat sampah, melihat teman kesusahan, langsung turun tangan. Ringankan tangan untuk membantu sesama. Fokus saat belajar. Jika ibu menjelaskan, jangan kamu sibuk sendiri di belakang. Apalagi ngomong sama teman. Mending kalau ngomongkan tentang pelajaran, kadang ngomongnya nggak tentu dulu tentang main, tentang apa, ya kan? Nanti giliran ibu kasih soal, bingung, nggak tahu. Lalu nulisnya asli-asli. Asal selesai. Pertama Leo, begitu juga kalau dikasih tugas, Ferdi juga harus selesai. Jangan dikasih soal 10 aja nggak selesai. Leo dengar? Selanjutnya kelas bersih dan rapi. Tanggung jawab utama tentu kepada yang piket. Tapi yang tidak piket pun bertanggung jawab terhadap kelas. Oke? Sepakat ya?